wabarakatuh. Saya Vicky Khadila dari Prodi Hukum Keluarga Islam Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hukum acara pidana. Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut ini. Hukum acara pidana yang dalam bahasa Belanda disebut dengan strafvordering yang jika diterjemahkan menjadi tuntutan pidana, atau yang dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan hukum tuntutan pidana, juga hukum proses pidana, merupakan hukum yang mengatur tentang bagaimana cara atau menyelenggarakan hukum pidana material sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan tersebut harus terlaksana. Adapun hukum acara pidana yang ada di Indonesia saat ini telah diatur dalam suatu undang-undang yang sudah kita kenal dengan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan juga telah berlaku sejak tanggal 31 Desember tahun 1981. Adapun hal-hal yang perlu diketahui mengenai perbedaan antara hukum acara pidana dan juga hukum pidana atau hukum pidana material, yaitu apabila hukum pidana material itu adalah keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang akan dikenakan pidana, sedangkan hukum acara pidana atau hukum pidana formil yaitu bagaimana negara dengan alat-alatnya serta kekuasaannya untuk menjatuhkan suatu pidana. Selanjutnya, subjek dan juga objek hukum. Sebenarnya apa sih subjek dan juga objek hukum itu? Subjek hukum yaitu sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan juga kewajiban menurut hukum. Sedangkan objek hukum yaitu segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum dapat berupa benda ataupun barang. Kemudian mengenai apa-apa saja yang termasuk dalam subjek hukum acara pidana. Yang pertama ada pelaku. Pelaku terdiri dari 3 golongan, yaitu yang pertama tersangka, terdakwa, dan juga terpidana. Tersangka menurut pasal 1 ayat 14 KUHP merupakan seseorang yang karena perbuatannya dan juga karena keberadaannya menurut bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan terdakwa menurut pasal 1 ayat 15 KUHP merupakan seorang tersangka yang diproses, dituntut, dan juga diadili di dalam sidang pengadilan. Dan yang terakhir ada terpidana. Terpidana menurut pasal 1 ayat 32 KUHP merupakan seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua ada hakim. Hakim menurut pasal 1 ayat 8 KUHP merupakan seorang pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili suatu perkara. Dan yang ketiga ada jaksa atau penuntut umum. Jaksa menurut pasal 1 ayat 6 KUHP merupakan seorang pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan juga melaksanakan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Sedangkan penuntut umum ialah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dan yang keempat ada polisi. Polisi terdiri dari 3 golongan, yaitu penyidik, penyidik pembantu, dan juga penyelidik. Penyidik menurut
pasal 1 ayat 1 KUHP merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan suatu penyidikan, sedangkan penyidik pembantu menurut pasal 1 ayat 3 KUHP merupakan pegawai Kepolisian Republik Indonesia yang karena wewenang tersebut dapat melakukan suatu penyidikan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dan yang terakhir ada penyelidik. Penyelidik menurut pasal 1 ayat 4 KUHP merupakan pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan suatu tindak penyelidikan. Yang kelima, penasehat hukum. Penasehat hukum menurut pasal 1 ayat 13 KUHP ialah seorang yang memenuhi syarat yang telah dibuat atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu saksi-saksi. Saksi menurut pasal 1 ayat 26 KUHP merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, yang ia lihat sendiri, dan juga ia rasakan sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.